Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan materi sudut. Nah, ini untuk video pembelajaran matematika kelas 7 yang berisi tentang sudut berpenyiku dan berpelurus, kemudian ada sudut-sudut yang sehadap dan juga sudut-sudut yang sepihak, dan juga sudut-sudut dalam dan luar berseberangan. Kita langsung masuk ke soal yang nomor 1 ya. Nah, perhatikan soal berikut ini. Ini adalah salah satu contoh soal tentang sudut berpenyiku. Jadi kalau di total itu jumlahnya pasti 90. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut PQS. PQS. Nah, ini penjelasannya ya tentang sudut berpenyiku. Jadi kalau sudut X ditambah Y yang dibelah ini, itu kalau dijumlah pasti hasilnya 90, karena ini berbentuk penyiku ya, berbentuk siku-siku. OB ini siku-siku, kemudian ditarik garis C ini, jadi ada sudut X dan sudut Y, sama dengan ini ya, PQS dan SQR. Penyelesaiannya kita tinggal jumlahkan aja sudut yang di sini dan di sini, 6x ditambah 4 dan 3x ditambah 5. Ini dijumlahkan disama dengan kan 90. Nah, ini kan aljabar ya. Tinggal kita jumlahkan sesuai suku yang sama, 6x tambah 3x, 4 tambah 5. Hasilnya adalah 9x tambah 9. Kemudian 9-nya pindah ruas jadi negatif. Maka menghasilkan 9x sama dengan 81 dan x-nya 9 pindah ruas. 81 dibagi 9 sama dengan 9. Nah, karena x nya 9, kita masukkan ke sudut PQS. PQS ini kan ini ya, PQS 6x plus 4, maka besar sudut PQS nya, x nya kita ganti 9, jadi 6 kali 9 ditambah 4 sama dengan 54 tambah 4 sama dengan 58. Jawabannya yang A. Oke, masuk ke soal nomor 2. Nilai X pada gambar di sampingnya ini ya, 2x tambah 5 dan di sininya 57. Ini contoh soal tentang sudut berpelurus. Jadi penjelasannya ada di sini ya. Nah, kalau sudut P ditambah sudut Q ini hasilnya adalah 180 karena garis lurus. Kalau tadi kan siku-siku ya, ini garis lurus. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 180. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, sama, kita jumlahkan juga dua sudut yang diketahui ini, 2x tambah 57 ditambah 2x tambah 5 ditambah 57 sama dengan 180. Kemudian dialjabarkan, 2x ditambah 5 tambah 57 sama dengan 2x tambah 62. 62 nya pindah ruas jadi negatif, sama dengan 2x sama dengan 118. Maka x nya sama dengan 118 bagi 2 yaitu 59. X nya ketemu 59 karena ini hanya ditanyakan X nya ya. Jadi jawabannya yang ini ya, 59. Masuk ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut X adalah, yang ditanyakan adalah X. Nah, ini ada dua garis sejajar kemudian dipotong. Nah, nanti ada yang namanya sudut sehadap. Sudut sehadap itu yang ngadepnya sama. Contohnya kayak A1 sama B1. Nah, ini A1 di sini, B1 di sini. Kemudian ada A2 sama B2, A3 B3 dan A4 dan B4. Sudut sehadap itu besarnya sama. Besar sudut yang saling sehadap itu sama. Jadi kalau menyelesaikan soal ini, kita menggunakan konsep sudut sehadap, yaitu nah, ini kita sehadapkan dulu sudut yang di sini. Nah, ini kan sudut A3 ya. Sudut A3 berarti dia sehadap dengan B3. Nah, berarti di sini B3. Ini juga sama, besarnya 120. Nah, mencari X kita pakai konsep sudut berpelurus. Maka nilai X nya adalah X ditambah 120 sama dengan 180. 120 nya pindah ruas jadi negatif, maka menghasilkan X sama dengan 60. Gitu. Mudah ya?
Lanjut soal nomor 4, nilai A tambah B pada gambar berikut. Nah, ini ya, ini sama. Dua garis jajar itu yang ini. Dipotong di sini, seret. Nah, ini menggunakan konsep sudut berseberangan ya. Ada sudut luar berseberangan dan juga sudut dalam berseberangan. Maksudnya itu berseberangan itu melewati garis sejajarnya tadi. Kayak contoh A1 dengan B3. Nah, ini luar, sama-sama di luar. Ini di luar, ini juga di luar. Harus melewati garis yang memisahkan ini ya. Kalau yang di dalam contohnya kayak A3 dengan B1. A3 yang B1 dalam berseberangan. Besar sudut yang saling berseberangan adalah sama. Menyelesaikannya, kita cari dulu B dengan cara berpelurus. 105 tambah 3B sama dengan 180. 3B sama dengan 180 kurangi 105, pindah ruas. Didapatkan 3B sama dengan 75, B nya sama dengan 75 bagi 3, yaitu 25 derajat. Nah, tadi kan 3B sama 3A kan saling berseberangan luar. 3A dan 3B saling berseberangan luar, maka sudutnya sama kan? Besar sudut yang saling berseberangan adalah sama. Jadi kalau A-nya B nya 25, maka A nya juga 25 karena sama. Di sini kan koefisiennya sama 3. Jadi sama. Jadi A tambah B sama dengan 50. Begitu ya. Oke. Lanjut soal nomor 5, pasangan sudut yang berjumlah 180 adalah. Nah, ini kita pakai konsep sudut luar sepihak atau sudut dalam sepihak juga. Nah, jadi sudut yang saling sepihak. Maksudnya sepihak itu dia ada di pihak yang sama atau berada di jalur yang sama. Kayak ini A1 dengan B4. Nah, A1 dengan B4 sama-sama luar sepihak. A4 dengan B1, A2 dengan B3, A3 dengan B2. Jadi sepihak ya. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kalau sudut sepihak itu sudut yang saling sepihak jika dijumlahkan hasilnya adalah 180. Jadi kalau dua sudut yang saling sepihak itu kalau dijumlahkan hasilnya 180. Maka gambar ini saya bikin lagi di sini, kita cari sudut yang sepihak karena yang dijumlahkan kan sama dengan 180. Berarti dia menggunakan sepihak. Berarti P3 dengan Q2. Nah, sama-sama sepihak ya. Bisa juga nanti P4 dengan Q1, tapi di opsi nggak ada ya. Adanya P3 dengan Q2. Nah, ini namanya dalam sepihak karena P3 ditambah Q2 sama dengan 180. Jadi jawabannya yang di sini. Oke. Sekian video singkat ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.